saya Reza Sewu. Jangan lupa untuk teman-teman semuanya, jangan lupa ya subscribe, like, komen, dan share akun YouTube dari YK Entertainment. Thank you. Acara ini disponsori oleh Desa Ploso, sebuah desa yang berada di wilayah Kecamatan Jati, Kabupaten Kudus, merupakan kawasan yang berkembang pesat baik dari sisi ekonomi, pendidikan, maupun sejarah budaya lokalnya. Secara geografis, Desa Ploso menjadi lokasi strategis yang dihuni oleh berbagai unit usaha penting yang menunjang kehidupan masyarakat sekitar dan wilayah Kudus secara umum. Di antaranya adalah keberadaan RSUD Dr. Lukmono Hadi, rumah sakit kebanggaan masyarakat Kudus yang menjadi pusat pelayanan kesehatan utama. Tak jauh dari sana, berdiri pula Akbid RSUD, Akademi Kebidanan yang mencetak tenaga kesehatan profesional. Selain itu, Desa Ploso juga menjadi pusat perputaran ekonomi dengan adanya pasar bitingan, pasar tradisional yang ramai dan menjadi denyut nadi perdagangan warga. Yang menarik, desa ini juga dikenal sebagai sentra penghasil tahu, dengan lebih dari 20 pabrik tahu yang tersebar di berbagai sudut desa. Inilah yang membuat Ploso menjadi salah satu pusat UMKM olahan kedelai terbesar di wilayah Kudus. Dari sisi sejarah dan spiritualitas, Desa Ploso tidak lepas dari akar budaya lokal yang diwariskan oleh para sesepuh dan leluhur. Cikal bakal desa ini dijaga secara spiritual oleh beberapa punden leluhur yang dipercaya masyarakat sebagai tokoh awal pembentuk desa. Mereka adalah Mbah Senia, yang berada di sebelah timur, dekat kawasan Kretek Gandul. Mbah Jogo, di wilayah Kulon Asem. Mbah Sapulepu, Mbah Ahmad Cabowo, Mbah Rumbung, dan Mbah Pangi, yang berada di wilayah Ploso Juwet. Keberadaan punden-punden tersebut menjadi simbol peradaban dan penghormatan masyarakat terhadap sejarah dan nilai-nilai adat yang dijaga hingga hari ini. Dari sisi pendidikan, Desa Ploso juga menunjukkan kemajuan yang signifikan. Di wilayah pemerintahan desa berdiri beberapa lembaga pendidikan formal, yaitu SD Negeri 4 Ploso, Mi Istiqlal, SD Negeri 2 dan 3 Ploso, serta SMA Al-Ma'ruf, sekolah menengah atas yang menjadi pilihan pendidikan lanjut bagi para siswa di kawasan ini. Dengan perpaduan antara kekuatan ekonomi lokal, akar budaya yang kuat, dan perhatian terhadap pendidikan, Desa Ploso menjadi contoh desa yang bergerak dinamis menuju kemajuan tanpa melupakan sejarah dan jati dirinya. Halo Sobat Nusantara, kali ini bersama saya Iin, kali ini saya bersama Pak Kades Ploso, Pak Masud. Ya, siap. Boleh tepuk tangan? Mari Pak, boleh duduk. Duduk ya. Bismillahirrahmanirrahim. Pak Kades bisa menceritakan sedikit sejarah Ploso yang dijaga oleh beberapa punden? Untuk sejarah Ploso itu dulu saya belum lahir ya, belum tahu mengenal persis ya. Untuk punden di sini itu kan ada yang diperingati itu ada 5 punden. Yang pertama dari sana Mbah Jogo, terus Mbah Pangi, Mbah Senia, Mbah Rumbung, dan Mbah Ahmad Cabowo. Ada 5 ya Pak? Ada 5 ya. Menilik warga Desa Ploso sejak lama terkenal oleh usaha pembuatan tahunya ya Pak Kades? Ya, laras betul. Ya. Ada berapa Pak kira-kira pabrik tahu yang ada di Desa Ploso, dan pionir pabrik tahu itu oleh siapa Pak? Untuk pabrik tahu di Desa Ploso itu ada kurang lebih 20-an ya. 20-an. Dulu memang sedikit ya, karena lama-kelamaan ya tambah ramai. Jujur terus terang, untuk Desa Ploso itu
pabrik tahu tidak hanya orang pelosok saja ya. Itu ada orang dari luar pelosok itu banyak, hampir separuh sekarang ya. Terus yang saya sangat sesali ya Pak, terus terang ya, itu pembuangan limbah. Pembuangan limbah itu langsung ke sungai, tidak melalui IPAL. Ada pabrik tahu yang pakai IPAL tapi nggak maksimal, ada beberapa usaha tahu lah yang pakai IPAL. Maka dari itu saya selaku kepala desa mohon dari pihak pemerintah bisa untuk membantu pembuatan IPAL di usaha tahu pelosok, karena pembuatan IPAL yang benar-benar jernih itu sangat mahal biayanya. Untuk pionernya pabrik tahu oleh siapa Pak? Untuk pertama kali pabrik tahu yang mendirikan tuh setahu saya itu Pak Soleh ya, Pak Soleh yang dekat jembatan pelosok itu, dekat makam itu, yang sudah lama sejak saya belum lahir tuh sudah ada pabrik tahu itu ya. Sudah kecil lah sudah ada pabrik tahu Pak Soleh itu, sampai sekarang masih aktif. Dan itu yang tujuan utama pabrik tahu ya, rata-rata ya langsung ke Pak Soleh. Tidak tahu itu rasanya seperti apa, saya kurang paham, kok rame itu loh. Untuk didistribusikan ke pasar-pasar, terus apa itu, ada yang keliling dan sebagainya itu. Untuk warga desa pelosok yang energik giat bekerja ini tentunya dibekali beberapa pelatihan sama Pak Kades ya? Ya, betul. Yang terakhir adalah pelatihan potong rambut atau barbershop dan pijat syaraf ya Pak ya? Ya, Cidra. Iya. Cidra. Untuk langkah menuju membuka lapangan kerja baru Pak Kades, bisa tolong ceritakan berapa lama pelatihannya, kosnya siapa, dan berapa pesertanya Pak? Oh iya, untuk yang pertama adalah pelatihan penanganan cedera ya. Saya kemarin pelatihan itu sudah 2 tahun ini. Yang pertama dulu dasar, yang kedua ini adalah untuk prakteknya. Alhamdulillah diikuti kurang lebih 25 peserta ya, dari pelosok dan sekitarnya. Alhamdulillah dari pelosok yang untuk penanganan cedera dan masas itu pijet capek sudah ada, di pelosok sudah aktif itu 5 ya. Ada ya Mas Reza, Mas Lili, Mas Ridwan, Mas Denny dan sebagainya. Itu sekarang sudah membuka apa itu, pijat di rumah, khususnya adalah masas. Untuk yang cedera dia agak berani ya, belum berani ya, masih pendalaman lagi. Terus yang kedua terkait barbershop ya. Barbershop kan di pelosok jarang ya, di pelosok jarang, makanya kami mengadakan pelatihan itu supaya ada peluang untuk lapangan kerja bagi warga saya. Alhamdulillah sudah ada 1-2 orang yang buka ini, kebetulan Kulon Kali ya, yang buka barbershop sekarang. Alhamdulillah sudah berhasil untuk membuka lapangan pekerjaan. Untuk berwirausaha adalah langkah tepat Pak Kades membuat pelatihan-pelatihan. Sejauh ini apa tujuan lain diadakan pelatihan ini Pak? Tujuan diadakan pelatihan ini adalah membuka peluang lapangan pekerjaan bagi warga yang belum bekerja. Tujuannya adalah seperti itu. Untuk target pelatihan ini apa aja Pak Kades? Untuk pelatihan ini yang saya pelatihan adalah, yang pertama adalah pijet capek, terus penanganan cedera, yang ketiga adalah barbershop. Untuk potong rambutnya untuk semua pria wanita? Untuk khusus pria, barbershop pria. Oh pria. Ya, itu juga saya ambilkan yang benar-benar sudah punya lisensi lah, biar itu nanti apa itu tidak ragu lagi untuk membuka lapangan pekerjaan warga kita. Oke. Untuk respon dan antusias pesertanya pelatihan gimana Pak? Untuk responnya sangat luar biasa, antusias sekali ya. Itu yang terbukti kemarin ada 25-an untuk pelatihan barbershopnya itu Bu, kemarin, sama yang pijet juga banyak sekali. Untuk alat-alatnya juga sudah disediakan ya Pak? Untuk alat-alatnya itu ya kemarin kan itu anggaran dari dana desa ya, kami belikan untuk alat-alatnya, untuk apa itu, yang alat pijat sama barbershop itu kami belikan untuk perlengkapannya. Oh. Adakah dari antara mereka mungkin yang sudah berhasil buka lapangan usaha sendiri Pak? Tadi sudah saya sebutkan, sudah banyak sekali yang membuka lapangan pekerjaan, khususnya yang pijat. Terus yang barbershop yang untuk potong rambut itu baru 2. Kemarin laporan dengan saya,
baru 2 untuk yang buka. Dan diharapkan nanti akan bertambah lagi ya. Untuk manfaat yang dirasakan oleh peserta latihan setelah selesai pelatihan gimana Pak? Manfaatnya ya satu ya, dia juga pengalaman. Terus yang kedua ada peluang untuk membuka lapangan pekerjaan. Yang ketiga adalah dapat alat-alat dari pemerintah Desa Ploso. Jadi bisa untuk mengurangi tingkat pengangguran ya Pak Betul ya? sekali ya. Dan bangga menjadi entrepreneur skala kecil. Iya. Untuk suka duka dalam usaha gimana Pak? Untuk suka dan duka pijet itu kan memang kadang pelanggan kurang puas, terus mijetnya kurang keras, itu hal biasa wajar ya. Karena kan baru penyesuaian. Nanti kalau sudah terbiasa nanti enak. Karena setiap saya menerangkan untuk pijat capek itu jenengan sama pasien harus bisa memperkirakan ini kalem apa tambah keras lagi, biar nanti tekanan dan kekuatan untuk kita yang pijat itu bisa dirasakan oleh pasien. Jadi bisa lebih bisa memuaskan lah intinya ya. Harapan Pak Kades untuk warga Desa Ploso apa Pak? Harapan saya warga Ploso, jangan sampai warga Ploso itu banyak pengangguran ya, karena selagi kita berusaha insya Allah itu ada jalannya. Tidak ada kata-kata kerjaan itu sulit, keadaan itu susah, itu enggak ada. Selagi kita ada kemauan, kita berusaha, insya Allah ada peluang kerja. Betul sekali Pak Kades. Untuk aksi nyata program Pak Kades dalam mewujudkan harapan Pak Kades? Ya, karena kan saya orangnya aktif ya, aktif di mana saja berada, kami siap ya. Makanya antusias warga dalam mengikuti kegiatan apapun yang kami berikan ke warga, alhamdulillah antusiasnya sangat luar biasa. Apalagi setiap saya ada kegiatan apapun, kalau saya diundang pasti hadir. Makanya mereka setiap ada kegiatan apapun di desa semuanya meriah dan antusias. Tetap optimis gitu ya Pak ya? Betul. Mungkin ada pesan-pesan untuk warga Desa Ploso Pak? Pesan dari kami selaku pemerintahan Desa Ploso, yang pertama jagalah kerukunan terutama di keluarga, di masyarakat ya, jangan sampai hal-hal yang tidak diinginkan, contohnya ada isu, ada terpaan fitnah, ada guncingan. Selagi kita tidak tahu persis, jangan menyebar seperti itu ya, itu mengakibatkan kita terpecah belah. Maka dari itu pesan dari saya ya, jangan sampai Ploso ini dibuat gaduh, apalagi ini Ploso itu sekarang sudah kondusif ya, kondusif lah, nggak pernah ada huru hara. Terus yang kedua jangan sampai kita jadi pengangguran lah ya. Tadi saya sudah bilang, selagi kita berusaha pasti itu ada jalannya. Kerja itu apa saja ya, tadi sudah contohnya pijet itu kan nggak pakai biaya, cuma hanya body atau minyak dan sebagainya, itu kan murah sekali ya. Nah itu semua ada yang nganggur, saya siap untuk membantunya, asal dia mau kerja apa saja lah. Jangan pilih-pilih, kalau pilih-pilih saya angkat tangan gitu. Jadi harus tetap semangat ya tetap Pak semangat, ya. Dan juga ada kemauan ya dari. Ya. Terima kasih untuk Pak Kades Ploso atas waktunya. Next time kita akan jumpa lagi di episode yang berikutnya. Sekian. Dadah.